Chen yang merasa tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya ini mungkin pernah dialami oleh ayahnya, ahli medis Chen Xiao. Saat itu, Chen Xiao tiba-tiba menghilang karena memiliki lawan yang tidak mampu dihadapi Chen Xiao. Pada saat ini, Chen yang menyadari bahwa mungkin akar dari segalanya ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Dia harus pergi ke kota kekaisaran. Gu Bingqi pergi ke kota kekaisaran. Ketika Tang Xueyun memberitahu Chen Yang tentang hal ini, Chen Yang sedang memesan tiket penerbangan. Mengerti. Mata Chen Yang tertuju pada aplikasi seluler, mencari penerbangan yang cocok. Tang Xueyun duduk di sebelah Chen Yang, dikatakan bahwa Gu Bingqi setuju untuk menjadi selir kekaisaran Suyang-yang. Ini bukan desas-desus, ini adalah berita yang sudah dikonfirmasi, kata Chen Yang ringan. Mata Tang Xueyun menatap Chen Yang. Reaksimu sangat tidak normal. Tidak normal. Chen Yang memandang Tang Xueyun, apa yang tidak normal? Apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Jika bukan karena Suyang-yang, kamu dan Gu Bingqi masih dalam pernikahan mereka. Tang Xueyun berkata, Gu Bingqi sempurna. Apalagi pria, bahkan wanita pun kagum dengan kecantikan Gu Bingqi ketika melihatnya. Aku selalu iri pada Gu Bingqi. Oh, kamu membicarakan ini. Chen Yang berkata dengan ringan, dia adalah sang putri, dan saya hanyalah orang biasa. Bagaimana saya bisa bersaing dengan pangeran untuk mendapatkan istri saya? Oh, omong-omong, apa pendapat Anda tentang penerbangan ini? Saya berencana untuk pesan penerbangan ini. Tang Xueyun tiba-tiba mengambil telepon dari tangan Chen Yang. Kemarilah, jika kamu merasa tidak nyaman, aku akan pergi minum bersamamu dan kamu bisa melampiaskannya. Saya ingin memesan penerbangan untuk pergi ke kota kekaisaran sekarang. Chen Yang berkata, saya berjanji kepada Zhu Xuanyu untuk mendaftar ke Royal Elite Academy, kita tidak bisa menundanya terus-menerus. Bukankah kamu juga akan pergi ke kota kekaisaran? Apakah kamu yakin tidak mau pergi bersama? Tentu saja kita akan pergi bersama. Tang Xueyun berkata, penerbangan mana yang kamu pesan? Saya akan memesan penerbangan ini juga. Chen Yang akan pergi ke kota-kota kekaisaran. Dia harus tinggal di kota kekaisaran setidaknya selama 3 bulan. Kali ini tidak lama, tapi juga tidak singkat. Semalam sebelum berangkat, Sun Yiran, Zhang Xueyao, Chen Yang, dan Tang Xueyun mabuk di Tang Yuan. Zhang Xueyao bangun keesokan harinya dan Chen Yang sudah pergi. Zhang Xueyao tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi tadi malam. Sakit. Zhang Xueyao ingin bangun, tetapi ternyata sakit. Ketika dia hendak bangun, dia menemukan tempat tidurnya bernoda merah. Mengapa itu terjadi hari ini? Zhang Xueyao terkejut. Wajar kalau tanggalnya belum tiba, tapi bulan ini sudah dimajukan. Kota Kekaisaran. Chen Yang dan Tang Xueyun turun dari pesawat. Kamu temani aku menemui nenekku dulu, dan katakan saja kamu adalah pacarku. Tang Xueyun memegang lengan Chen Yang dan berkata dengan ragu-ragu, aku khawatir nenekku akan bertanya tentang urusan kita. Aku tidak tahu caranya menjelaskan. Tanda seru petik 2. Bukankah lebih baik mengatakan saja bahwa aku adalah mantan suamimu? Apakah kamu khawatir aku akan mempermalukanmu? Tanya Chen Yang. Bagaimana mungkin? Tang Xueyun menggelengkan kepalanya, jika aku merasa kamu mempermalukanku, aku tidak akan membawamu menemui nenekku. Kamu belum menikah sekarang, dan aku juga belum menikah. Pangeran cilik itu seharusnya disalahkan karena menyalahgunakan kekuasaannya menghapus pencatatan pernikahan aku. Semakin saya memikirkannya, semakin saya marah. Jika tidak dihapus, Gu Bingqi dan saya masih dalam status menikah. Kata Chen Yang. Ah, baiklah, kalau dipikir-pikir seperti ini, Pangeran cilik Suyang-yang itu telah banyak membantuku. Ketika Tang Xueyun mengatakan ini, matanya tiba-tiba menatap Chen Yang, aku tidak sengaja mengatakan apa yang ada di hatiku. Tidak masalah. Chen Yang berkata, sekarang, dia adalah selir kekaisaran, bagaimana saya berani berpikir begitu? Saya mendengar bahwa akan ada pernikahan, maukah Anda pergi ke sana? Tang Xueyun bertanya dengan sengaja. Chen Yang melirik Tang Xueyun dan berkata dengan tenang, saya pikir kita hanya teman biasa. Tang Xueyun, saya belum mengakui bahwa saya adalah pacarmu. Ketika Tang Xueyun mendengar kata-kata Chen Yang, dia buru-buru berkata, saya mengambil kembali apa yang baru saya katakan. Chen Yang, jangan marah. Sebenarnya, saya selalu ingin datang ke kota kekaisaran untuk bermain. Meskipun rumah nenek saya berada di kota kekaisaran, saya jarang datang. Saya sangat asing dengan kota kekaisaran dan rumah nenekku.
Tang Xueyun dan Chen yang keluar dari bandara dengan koper mereka. Tepat di pintu keluar, seorang pria berjas, berusia sekitar 30 tahun, memegang karangan bunga di tangannya, melihat sekeliling, dengan cemas menunggu Tang Xueyun. Ketika dia melihat Tang Xueyun, pria itu mengulurkan tangannya, Yun Yun, ini. Tang Xueyun memegang lengan Chen Yang. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, Yun Yun, dia menoleh. Ketika dia melihat pria berusia 30-an memegang bunga, senyum gembira muncul di wajahnya, saudara Xiao Chuan. Tanda seru petik 2. Saat dia berbicara, Tang Xueyun telah melepaskan tangan Chen Yang dan berlari ke arahnya dengan cepat arah pria itu. Ketika Chen Yang melihat Tang Xueyun melepaskan tangannya, dengan senyum gembira di wajahnya, dan berlari ke arah pria berusia 30-an, jejak kecemburuan muncul di hatinya. Setiap orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Kecuali, seperti Gu Bingqi, dia meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginannya karena Xuan Bingjue. Chen Yang adalah orang normal melihat Tang Xueyun melepaskan tangannya demi seorang pria, Chen Yang merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Ketika dia berada di kota Zonghai, Tang Xindong mengganggu Chen Yang. Siapa sangka begitu mereka tiba di kota kekaisaran, mata mereka akan tertuju pada seorang pria berusia 30-an. Mereka seharusnya menjadi saudara. Chen Yang menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tang Xueyun juga berkata bahwa dia akan datang menemui neneknya kali ini. Pasti ada banyak saudara laki-laki, perempuan, dan kerabat lainnya di keluarga nenek saya. Pria ini tampaknya berusia sekitar 30 tahun dan seharusnya adalah sepupu Tang Xueyun. Saat ini, Tang Xueyun telah tiba di depan pria itu. Yun Yun, ini untukmu. Pria itu menyerahkan buket bunga kepada Tang Xueyun. Tang Xueyun mengambilnya dan menciumnya, baunya enak sekali. Terima kasih, saudara Xiao Chuan. Pria itu memandang Tang Xueyun yang memegang bunga di tangannya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, kami sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Bertahun-tahun, kita seharusnya berpelukan. Peluk. Tang Xueyun sedang memegang bunga di tangannya. Ketika dia mendengar kata-kata pria itu, dia berhenti, melihat ke belakang, dan melihat Chen yang berjalan dengan koper. Tang Xueyun segera melambai kepada Chen Yang, sayang, cepat kemari. Oh, ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tang Xueyun, dia mengambil 2 langkah cepat dengan koper di tangannya dan tiba di depan Tang Xueyun. Suami, ketika pria itu mendengar Tang Xueyun menyapa Chen Yang, matanya sudah tertuju pada Chen Yang. Tang Xueyun meraih lengan Chen Yang dan memperkenalkan pria itu, ini pacarku. Chen Yang, pria itu berinisiatif mengulurkan tangannya, namaku Du Xiao Chuan. Aku kekasih masa kecil Yun Yun. Ketika Tang Xueyun mendengar ini, dia tersenyum dan menjelaskan kepada Chen Yang, dia tinggal di sebelah rumah nenek saya. Ketika saya masih kecil, dia yang selalu mengajak saya bermain, tapi sejak ibuku mengalami kecelakaan, aku jarang kembali ke rumah nenekku. Chen Yang mengulurkan tangannya, mantan suami Tang Xueyun. Ketika Du Xiao Chuan mendengar kata-kata Chen Yang, dia berhenti dan bertanya pada Tang Xueyun dengan ragu, Xueyun, apakah kamu sudah menikah? Tang Xueyun meraih lengan Chen Yang dan mengangguk, saya sudah menikah. Ini mantan suamiku. Mantan suami. Du Xiao Chuan bertanya dengan tatapan bingung, lalu kamu bilang dia pacar. Aku bingung. Bukankah mantan suamiku bercerai? Kenapa dia menjadi pacar lagi? Apakah tidak boleh kami ingin menikah lagi? Tang Xueyun berkata, saudara Xiao Chuan, jangan tanya lagi. Lagi pula, Chen Yang dan saya sangat mesra. Suamiku, Tang Xueyun mengedipkan matanya yang berair dan menatap Chen Yang. Iya, Chen Yang mengangguk. Ketika Tang Xueyun mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencium Chen Yang di depan Du Xiao Chuan. Setelah ciuman, Tang Xueyun memandang Du Xiao Chuan, saudara Xiao Chuan, ayo pergi. Yun Yun, biarkan aku mengambilkannya untukmu. Du Xiao Chuan mengulurkan tangannya untuk membantu Tang Xueyun membawa barang bawaannya, tetapi pada saat ini, Chen Yang sudah membawakan barang bawaannya, biarkan mantan suamiku membawa ini, juga, jangan panggil Yun Yun, kedengarannya terlalu menjijikkan. Yun Yun adalah nama antara aku dan dia, apa hubungannya dengan kamu? Du Xiao Chuan tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kata-kata Chen Yang. Saudara Xiao Chuan, bagaimanapun juga aku adalah wanita yang sudah menikah, dan Yun Yun benar-benar tidak cocok. Tang Xueyun berkata, kamu bisa memanggilku Xueyun, seharusnya tidak apa-apa, kan? Ketika Tang Xueyun mengatakan ini, dia melihat ke arah Chen Yang.
Melihat Chen yang tidak menyangkalnya, Tang Xueyun berkata dengan tegas, "Saudara Xiao Chuan, panggil saja aku Xueyun." Du Xiao Chuan sangat enggan, tetapi Tang Xueyun berbicara, dan Du Xiao Chuan tidak punya pilihan selain setuju. 3 orang berjalan keluar. Du Xiao Chuan membawa Tang Xueyun ke mobil sport. "Xueyun, masuk ke dalam mobil." Du Xiao Chuan membuka pintu mobil sport dan membiarkan Tang Xueyun masuk ke dalam mobil. Mobil sport. Tang Xueyun terkejut. Mobil sport itu hanya dapat menampung 2 orang, dan sekarang mereka memiliki 3 orang. "Xueyun, ini mobil sport yang baru saja saya beli. Saya datang ke sini untuk menjemput Anda." Du Xiao Chuan berkata, "Masuk ke mobil dengan cepat. Kita bertiga." Tang Xueyun berkata, "Mobil sport ini tidak bisa dinaiki 3 orang, kamu naik mobilku, dan aku akan naik taksi dengan mantan suamimu." Du Xiao Chuan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan kembali dengan mantan suamimu. Kalau tidak, aku tidak akan mengendarai mobil sport untuk menjemputmu. Xueyun, aku berjanji kepada nenekmu bahwa aku pasti akan mengantarmu pulang. Kamu bisa masuk ke mobil dulu." Du Xiao Chuan hendak mendorong Tang Xueyun masuk ke dalam mobil, tetapi Tang Xueyun langsung menutup pintu. "Saudara Xiao Chuan, kamu pulang dulu, suamiku dan aku naik taksi saja." "Naik taksi? Bagaimana ini bisa?" Du Xiao Chuan mendengar kata-kata Xueyun dan segera berkata, "Jika kamu naik taksi kembali, kamu akan kehilangan seluruh wajah keluarga Bai. Apa yang bisa aku katakan tentangmu? Kakek juga merupakan orang besar yang terhormat, jadi ini tidak akan berhasil. Saudara Xiao Chuan, tolong jangan mencoba membujukku. Aku tidak bisa meninggalkan suamiku di sini sendirian. Aku tidak akan kembali semobil denganmu." Tang Xueyun berkata, "Kamu pergi dulu." Du Xiao Chuan berjalan ke arah Chen yang dengan wajah cemberut, "Apakah kamu baru saja mendengarnya? Karena kamu, aku harus membiarkan Xueyun naik taksi kembali. Kamu harus tahu bahwa nenek Xueyun adalah orang yang hebat. Jika Xueyun naik taksi kembali, ini bukankah itu memalukan untuk neneknya? Jika kamu laki-laki, kamu harus membujuk Xueyun untuk mengambil mobilku. Jangan biarkan Xueyun naik taksi bersamamu karena kamu tidak kompeten." "Apakah kamu mendengar itu?" Chen yang tidak berkata apa-apa, memegang dan membuka ponselnya untuk mengirim pesan. Ketika Du Xiao Chuan melihat penampilan Chen Yang, dia berpikir bahwa Chen Yang pemalu, jadi dia berbicara dengan nada yang lebih kasar, "Hei, apakah kamu mendengarkan apa yang saya katakan? Bisakah kamu bertingkah seperti laki-laki dan tidak seperti pecundang?" Tang Xueyun bergegas dan berkata, "Saudara Xiao Chuan, naik taksi itu sangat bagus. Ketika kami berada di kota Zonghai, kami sering naik taksi. Kami tidak harus naik mobil sport, kan? Bagaimana ini bisa terjadi?" Selesai. Du Xiao Chuan segera berkata, "Nenekmu sangat sadar wajah. Aku secara khusus membawa mobil sport yang baru kubeli untuk menjemputmu karena aku tidak ingin membuat kakekmu tidak bahagia. Xueyun, dengarkan saja kata-kataku saran dan ambil kembali mobil sportku. Biarkan mantan suamimu naik taksi, benar. Mantan suamimu juga tinggal di rumah nenekmu, kan?" Sebelum Tang Xueyun dapat berbicara, Chen yang sudah berkata, "Saya tidak tinggal di rumah neneknya, saya tinggal di Hotel Istana Abadi." "Apa? Di mana kamu tinggal?" Du Xiao Chuan mendengarkan. Ketika Chen yang mengatakan dia menginap di Hotel Siangong, matanya melebar. "Hotel Istana Abadi," kata Chen Yang. "Kamu menginap di Immortal Palace Hotel. Apakah kamu menghayal?" Ketika Du Xiao Chuan mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba tertawa. "Kamu benar-benar ingin membuatku tertawa sampai mati. Kamu mau menginap di Immortal Palace Hotel seperti ini? Mungkinkah aku mendengar rumor dari orang luar bahwa Immortal Palace Hotel adalah hotel terbaik di kota kekaisaran, jadi menurutku kamu bisa tinggal sembarangan di sana." "Xueyun, siapa mantan suamimu? Kenapa kamu membual tanpa berkedip?" Tang Xueyun memandang Du Xiao Chuan dan menertawakan Chen dengan tatapan yang, wajahnya tenggelam. "Du Xiao Chuan, apa maksudmu? Apakah kamu menertawakan suamiku?" Begitu Du Xiao Chuan mendengar kata-kata Tang Xueyun, dia tahu bahwa Tang Xueyun sedang marah. Dia menyingkirkan wajah mengejeknya dan menjelaskan kepada Tang Xueyun, "Xueyun, jangan salah paham. Aku tidak menertawakan mantan suamimu. Hanya saja mantan suamimu berbicara omong kosong. Immortal Palace Hotel tidak pernah mengizinkan orang luar untuk menginap. Mereka hanya dapat menjadi anggota Immortal Palace Hotel. Anggota hotel di Immortal Palace sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga kaya. Anda tidak hanya perlu punya uang, tetapi Anda juga harus mempunyai status."
Anggota hotel harus memiliki rekomendasi. Fairy Palace Hotel terkenal. Ini adalah satu-satunya di seluruh negeri. Immortal Palace Hotel hanya menerima VIP. Semua VIP asing yang datang ke kota kekaisaran hanya akan menginap di Immortal Palace Hotel. Bisa menginap di Asgard Hotel sudah menjadi simbol status. Kalaupun punya uang, jangan pernah berpikir untuk menginap di Immortal Palace Hotel. Konon pemilik Immortal Palace Hotel ini adalah anggota Tian Shenhui. Tian Shenhui, itu adalah organisasi elit teratas. Bahkan keluarga kerajaan pun akan menyapa dengan pemilik Hotel Asgard. Du Xiaochuan selalu ingin melamar keanggotaan di Immortal Palace Hotel, tapi sayangnya, mereka tidak memberinya kehormatan sama sekali. Namun kini, Chen Yang justru berkata di depan Du Xiaochuan bahwa ia ingin menginap di Hotel Xiangong. Du Xiaochuan merasa Chen Yang pembohong. Tang Xueyun sebenarnya telah mendengar rumor tentang Immortal Palace Hotel, tetapi karena dia jarang kembali ke kota kekaisaran, dia tidak akan menginap di Immortal Palace Hotel ketika dia kembali, jadi Tang Xueyun tidak mengambil hati. Baru setelah Du Xiaochuan selesai mengatakan ini, Tang Xueyun menyadari mengapa Du Xiaochuan mengatakan Chen Yang sedang membual. Dia percaya pada Chen Yang dan tahu bahwa Chen Yang bukanlah tipe orang yang tidak mau menyombongkan diri. Tapi Tang Xueyun tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Du Xiaochuan. Saat ini, sebuah mobil mewah melaju di depan Chen Yang. Begitu pintu mobil terbuka, Zhu Yiyi dan Qinglong keluar dari mobil. Chen Yang menyerahkan barang bawaannya langsung kepada mereka berdua, memegang tangan Tang Xueyun dengan tangan kanannya, dan berkata, "Xueyun, mobil yang akan menjemputku ada di sini. Ayo pergi ke Immortal Palace Hotel untuk check-in dulu, lalu pergi ke rumah nenekmu." Zhu Yiyi dan Qinglong tiba di kota kekaisaran selangkah lebih maju dari Chen Yang. Chen Xiao telah hilang sejak dia pergi ke kota kekaisaran. Qinglong dan Zuk telah mengikuti Chen Xiao. Chen Xiao telah memberitahu mereka bahwa begitu dia menghilang, meminta mereka menemukan Chen Yang dan membiarkan Chen Yang pergi ke Tian Shenhui untuk mengambil alih kursi Chen Xiao. Suzaku telah mengikuti Chen Yang. Qinglong pergi ke kota kekaisaran. Setelah Chen Yang memutuskan untuk pergi ke kota kekaisaran, Suzaku juga tiba di kota kekaisaran terlebih dahulu dan mengatur segalanya untuk Chen Yang. Chen Yang meraih tangan Tang Xueyun dan masuk ke dalam mobil. Tangan Tang Xueyun menyentuh lengan Chen Yang. "Sebenarnya, kamu tidak perlu menyebutkan bahwa kamu tinggal di Immortal Palace Hotel, dan aku tidak menyukainya. Kamu tidak perlu bersaing dengannya untuk mendapatkan wajah. Bahkan jika aku naik taksi bersamamu, aku bersedia." Chen Yang tersenyum, "Apakah saya tipe orang yang suka menyombongkan diri? Sepupu saya mengenal pemilik Immortal Palace Hotel, jadi dia mengatur kamar di Immortal Palace Hotel untuk saya secara gratis." Ketika Zhu Yiyi mendengar kata-kata Chen Yang, dia tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, saya kenal pemilik hotel ini. Dia sangat baik, jadi dia menyiapkan suite mewah untuk sepupuku." Tang Xueyun memandang Zhu Yiyi dengan aneh ketika dia mendengar ini. Zhu Yiyi sedikit cerewet ketika Tang Xueyun memandangnya, dia melirik ke arah Chen Yang, berharap mendapat petunjuk dari Chen Yang agar dia tahu bagaimana menghadapi Tang Xueyun selanjutnya. Faktanya, Chen Yang tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Xueyun. "Xueyun, apa yang kamu lakukan?" Chen Yang bertanya. "Aku penasaran dengan hubungan sepupumu dan pemilik Hotel Asgard. Tidakkah menurutmu aneh? Pemilik Hotel Asgard mengaturkan suite mewah untukmu secara gratis hanya karena dia mengenal sepupumu. Mengapa begitu?" Kedengarannya sangat tidak bisa dipercaya. Chen Yang tidak ingin Tang Xueyun tahu tentang hubungannya dengan Chen Xiao. Chen Xiao adalah pemilik tahta suci Tian Shenhui, dan pemilik hotel ini adalah anggota Tian Shenhui. Ketika Chen Yang sedang memikirkan bagaimana menjelaskannya, Tang Xueyun tiba-tiba berkata, "Saya tahu, pasti bos Istana Abadi yang ingin mengejar sepupu Anda. Saya punya cerita untuk diceritakan, sepupu Anda benar-benar cantik, bahkan lebih cantik daripada bintang besar, wajar jika pemilik hotel Istana Abadi mengejar sepupumu." "Kamu benar." Chen Yang setuju. Du Xiaochuan menyaksikan Chen Yang menarik Tang Xueyun ke dalam mobil mewah. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Chen Yang tentang Immortal Palace Hotel. Du Xiaochuan memutuskan untuk mengikuti. Dia mengemudi di belakang mobil Chen Yang. Qinglong telah memperhatikan sebuah mobil mengikuti di belakangnya, "Mobil sport itu mengikuti kita. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan," kata Chen Yang. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Tang Xueyun. "Xueyun, ceritakan padaku tentang Du Xiaochuan." "Cemburu?" Tang Xueyun bertanya sambil tersenyum.
Bukan hal yang buruk untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, bicara tentang dia, ceritanya akan panjang. Tang Xueyun terkekeh, aku tidak akan mengatakannya. Kamu tidak akan mengatakannya itu, benar. Tanda seru petik 2. Chen Yangyi mendengar kata-kata Tang Xueyun, tangannya tiba-tiba merogoh kerah Tang Xueyun. Ketika jari Chen yang menyentuh kulit Tang Xueyun, pipi Tang Xueyun tiba-tiba memerah karena malu. Dia berkata dengan malu-malu, ada seseorang di dalam mobil, bisakah kamu berhenti bersikap mesum? Mereka tidak melihatnya, kata Chen Yang, LSP. Tang Xueyun berkata genit. Jari Chen yang telah mencapai garis karir Tang Xueyun pada saat ini, ponselnya berdering pada waktu yang tidak tepat. Chen yang mengambil telepon dan melihatnya, panggilan itu dari He Qiusan. He Qiusan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sayangnya dia tidak memiliki bakat yang baik dan tidak pernah bisa berlatih, tetapi banyak uangnya yang telah ditipu. Kemudian, Chen Yang-lah yang berbelas kasihan He Qiusan dan membantu He Qiusan membuka gerbang pembuluh darah, mengizinkan He Qiusan untuk berlatih. Setelah He Qiusan meninggalkan kota Zonghai, tidak ada kabar. Tapi saat ini, He Qiusan menelepon. Ini terlalu kebetulan. Chen Yang menjawab telepon, dan suara He Qiusan terdengar di telepon, saya dengar Anda berada di kota kekaisaran hari ini. Siapa yang mengatakan itu? Chen Yang bertanya. Aku. Ada suara di samping He Qianqian yang jernih dan manis datang dari ponselnya. Chen Yang teringat bahwa Zhu Xuanyu adalah paman He Qianqian. Berita bahwa Chen Yang akan datang ke kota kekaisaran hari ini telah diberitahukan kepada Zhu Xuanyu. Dia akan mendaftar ke Royal Elite Academy besok. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepada Zhu Xuanyu sejak lama dan telah menundanya sampai sekarang. He Qianqian pasti telah menerima kabar tersebut dari Zhu Xuanyu. Melihat bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya, Chen Yang harus mengakui, saya datang ke kota kekaisaran hari ini, dan besok saya akan pergi ke Royal Elite Academy untuk mendaftar. Saya telah berjanji untuk pergi ke sana untuk belajar. Faktanya, Chen Yang tidak terlalu ingin belajar di Royal Elite Academy, dia hanya tertarik dengan perpustakaan kuno Academy. Perpustakaan itu adalah perpustakaan tertua di negara ini, dengan banyak buku kuno di dalamnya. Yang membuat Chen Yang tertarik adalah banyaknya buku di perpustakaan. Chen Yang, aku menyiapkan 2 botol anggur yang baik untukmu. Terima kasih telah membantuku membuka denyut nadiku. He Qiusan berkata, mengapa kamu tidak datang ke rumahku? He tua, aku masih tidak tahu apa rencanamu, kamu berencana menggunakan 2 botol anggur yang baik untuk memintaku membantumu berlatih. Chen Yang berkata, ini tidak akan berhasil. Ada yang harus kulakukan hari ini, dan aku berjanji pada Xueyun untuk pergi menemui neneknya. Nenek Tang Xueyun, siapa itu? He Qiusan bertanya. Aku lupa. Chen Yang menoleh ke Tang Xueyun di sampingnya, Tang Xueyun, siapa nama nenekmu? Bai Jingze. Chen Yang tidak pernah bertanya kepada kakek Tang Xueyun dan tidak tahu banyak tentang kakek Tang Xueyun. Ketika dia mengucapkan kata-kata Bai Jingze, He Qiusan berkata dengan nada menghina, ternyata si putih tua itu, Chen Yang, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah? Belum. Chen Yang berkata, saya belum berpikir tentang hal itu. Jadi saya bisa memberi Anda sesuatu. Tepat pada waktunya, saya akan memberi Anda 2 botol anggur yang baik, dan Anda memberikan 2 botol anggur yang baik ini kepada si putih tua itu. He Qiusan berkata, saya benar-benar tidak menyangka nenek Tang Xueyun akan melakukannya. Itu dia. Seorang wanita tua dengan temperamen yang aneh. Oke, bawakan anggurnya, kata Chen Yang. Di mana kamu tinggal? Hotel Siangong, kata Chen Yang. Immortal Palace Hotel. Wah, kamu bahkan bisa tinggal di hotel itu. He Qiusan berkata, tempat tinggalku tidak jauh dari hotel itu. Aku akan meminta Qianqian mengirimimu anggur sekarang. Kawan He Qiusan tua, kamu sangat baik padaku, aku sedikit gelisah. Chen Yang berkata, bagaimana kalau aku membantumu membuka pembuluh darah yang lain? Chen Yang, benarkah apa yang kamu katakan? Jangan menarik kembali kata-katamu. Tanda seru petik 2. He Qiusan berkata dengan cepat, kamu menginap di kamar mana di Hotel Siangong, aku akan pergi ke sana sendiri. Ini kamar deluxe. Chen Yang berkata, aku tidak bisa check-in sampai aku tiba di sana. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu tinggal di suite mewah. Iya, Chen Yang berkata, apakah ada masalah? Apakah pemilik hotel itu sakit parah dan kamu adalah penyelamatnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkanmu tinggal? Suite mewah adalah ruangan yang hanya terbuka untuk kepala negara asing. He Qiusan berkata, itu melambangkan status.
Anggap saja aku sebagai penyelamatnya. Chen Yang berkata, sampai jumpa di Hotel Istana Abadi. Du Xiaochuan tidak percaya Chen Yang bisa tinggal di Hotel Xiangong. Itu pasti untuk menipu Tang Xueyun. Di mata Du Xiaochuan, pakaian Chen Yang menunjukkan bahwa dia tidak punya uang. Orang kaya seperti mereka sangat memperhatikan merek, tetapi Chen Yang berpakaian santai, dan pakaiannya tidak bermerek. Du Xiaochuan benar-benar tidak mengerti mengapa Tang Xueyun jatuh cinta pada pria seperti itu. Du Xiaochuan masuk ke dalam mobil sport. Dia memutuskan untuk mengikuti mobil Chen Yang untuk melihat kemana perginya. Begitu mobil mulai bergerak, Du Xiaochuan menerima telepon dari ayahnya Du Jisheng. Apakah kamu melihat Tang Xueyun? Iya, tapi, dia datang dengan mantan suaminya. Du Xiaochuan sangat tidak puas dengan Chen Yang. Dia tidak pernah menyangka Tang Xueyun akan menikah dengan pria seperti Chen Yang. Keduanya jelas sudah bercerai, jadi mengapa mereka masih terlihat seperti akan bersama? Apa bagusnya Chen Yang ini sehingga dia pantas menerima Tang Xueyun melakukan ini? Mantan suami. Du Jisheng mendengus dingin ketika mendengar kata-kata Du Xiaochuan. Bai Jingze tidak memberitahuku bahwa Tang Xueyun sudah menikah, tapi itu hanya perceraian. Harta keluarga Tang Yaozu akan jatuh ke tangan Tang Xueyun. Selama kamu menikah dengan Tang Xueyun dapat membantu keluarga Du kami mengatasi kesulitan, dan Bai Jingze juga akan membantu kami, Xiaochuan, ini sangat penting. Ayah, saya akan mencoba yang terbaik, kata Du Xiaochuan. Du Xiaochuan menutup telepon. Menyalakan rokok. Saat dia melihat Tang Xueyun barusan, dia sudah memutuskan untuk mendapatkan Tang Xueyun apapun yang terjadi. Terlepas dari sosok atau penampilannya, Tang Xueyun itu unik. Jauh lebih baik daripada sosialita yang Du Xiaochuan kenal. Du Xiaochuan mengendarai mobil sport dan menyusul mobil Chen Yang. Ketika melewati persimpangan, mobil Chen Yang melaju melewatinya. Du Xiaochuan mengikuti mobil Chen Yang dan berencana untuk melewati persimpangan juga. Tetapi pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju dari samping. Dengan bunyi rem yang tiba-tiba, kedua mobil itu berhenti hampir bersebelahan. Sialan, Du Xiaochuan membanting kemudi. Mobil ini merupakan hal yang buruk baginya saat ini. Ia ingin mengikuti Chen Yang dan mengungkap kebohongan Chen Yang secara langsung, namun ia tidak menyangka akan dihadang oleh mobil yang tiba-tiba muncul. Dia membuka pintu mobil dan langsung keluar dari mobil. Apakah kamu buta? Mengapa kamu mengemudi? Ini adalah mobil sport. Du Xiaochuan khawatir mobil sport yang dipinjamnya akan rusak, dan dia mungkin kehilangan banyak uang. Tetapi Du Xiaochuan tidak menyangka bahwa sebelum dia selesai berbicara, jendela belakang mobil telah diturunkan, dan Wu Wenzu memperlihatkan separuh wajahnya, Du Xiaochuan. Ketika Du Xiaochuan melihat itu adalah Wu Wenzu, dia tiba-tiba menarik kembali apa yang hendak dia katakan dan mengubah kata-katanya, bagaimana mungkin Wu? Perwakilan Wu, saya khawatir mobil sport saya akan menabrak mobil Anda. Ini adalah mobil sport, dan memang begitu cepat. Jika saya menabrak mobil Anda, sangat mudah berada dalam bahaya. Kemampuan Du Xiaochuan untuk mengubah wajah sangat kuat, dan dalam sekejap mata, sepertinya dia orang yang berbeda. Wu Wenzu berkata dengan tenang, katakan padaku kerugianmu nanti dan aku akan memberikan kompensasi padamu. Anggota Kongres Wu, lihat apa yang kamu katakan, mobil sport saya baik-baik saja. Kata Du Xiaochuan, ayo minum teh nanti. Wu Wenzu mengatakan ini saat mobil melewati Du Xiaochuan. Lobi Hotel Asgard, He Qianqian dan He Qiusan sudah menunggu Chen Yang di aula. Kakek, meskipun dia memiliki keterampilan medis, kamu tidak perlu datang ke sini dan menunggunya secara langsung. Selain itu, terakhir kali dia membantumu membuka pembuluh darah, mungkin itu hanya kebetulan. Kakek berlatih semuanya sendirian. He Qianqian sebenarnya sangat tidak puas dengan Chen Yang dan mengatakan segala macam hal buruk tentang Chen Yang di depan He Qiusan. Qianqian, apakah hatimu tidak jernih? He Qiusan bertanya. Aku tidak tahu apa-apa, He Qianqian berkata, aku tahu bahwa kakek ditipu oleh Chen Yang. Kami masih menunggunya di sini. Ini adalah Hotel Istana Abadi. Bagaimana dia bisa tinggal di dalamnya? Aku bilang dia itu pembohong. Pamanmu sangat menghargainya dan secara pribadi mengundangnya untuk masuk akademi elit. Tidakkah kamu tahu bahwa akademimu adalah akademi bangsawan dan betapa sulitnya untuk masuk ke dalamnya? He Qiusan memandang He Qianqian dan berkata, kamu juga mengandalkan ibumu. Kamu harus menjadi anggota Hotel Istana Abadi untuk bisa masuk. Sepupumu tidak mendapat kuota. Pamanku menghargai dia sangat menyukainya,
tapi itu tidak berarti dia memenuhi syarat untuk menjadi anggota Hotel Istana Abadi. He Qianqian berkata, dia juga tinggal di suite mewah. Kedengarannya bohong. Berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Suara Chen Yang terdengar. He Qianqian menoleh dan melihat Chen Yang dan Tang Xueyun berjalan mendekat. Kakek, ambillah sendiri. He Qianqian memberikan anggur di tangannya langsung kepada He Qiusan, berdiri, dan pergi. Qianqian. He Qiusan tidak tahu apa yang terjadi pada He Qianqian. Dia baik-baik saja sekarang, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Chen Yang, He Qianqian kehilangan kesabaran dan ingin pergi. Tepat ketika He Qianqian melewati Chen Yang mengulurkan tangan kanannya untuk memblokir He Qianqian. Ada apa? Kamu diekspos olehku di depan wajahmu dan menjadi marah. Apakah kamu berencana untuk kembali? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. He Qianqian mendengus, aku mengantar kakekku ke sini. Aku ingin pulang sekarang. Kita semua pernah bertemu, jangan seperti ini. Chen Yang tersenyum dan berkata, aku bisa menganggapmu sebagai seniorku. Apakah kamu ingin aku memanggilmu senior? Tidak, aku jauh lebih muda darimu. He Qianqian memutar matanya ke arah Chen Yang, tolong menyerahlah. Bagaimana jika aku tidak menyerah? Chen Yang bertanya dengan sengaja. Chen Yang, bisakah kamu menyelamatkan mukamu? Kamu mau menggoda aku di depan istrimu. Kamu bajingan, kata He Qianqian. Apakah karena ada Xueyun kamu cemburu, mimpi? He Qianqian mendorong Chen Yang dengan keras. Pada saat ini, seorang wanita muda yang mengenakan kacamata hitam dan rok kebetulan lewat di belakang Chen Yang bersama asistennya. Chen Yang didorong mundur oleh He Qianqian dan mundur selangkah. Tanpa diduga, kopernya juga tergelincir ke belakang bersama Chen Yang. Koper itu kebetulan mengenai gaun putih wanita muda itu. Bang! Wanita berkacamata ini menendang kopernya dengan keras saat koper itu menyentuhnya. Alhasil, tumit sepatu hak tinggi yang dikenakannya tiba-tiba terlepas. Saat itu juga, wanita itu melepas kacamata hitamnya. Setelah melihat pakaian Chen Yang, wanita itu langsung berteriak, kamu bau, apakah ini tempat kamu seharusnya berada di sini? Kamu benar-benar merusak sepatu hak tinggi edisi terbatas 100 yuan milikku. Jika kamu tidak membayarku hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Apakah kamu memarahiku? Chen Yang menatap wanita itu. Iya, itu kamu, teriak wanita itu. Mata Chen Yang menyapu wanita itu, kamu tampak familiar. Sepertinya. Tanda seru petik 2. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Chen Yang, dia mencibir, bagaimana kamu tidak mengenali saya? Saya adalah aktris terkenal, saya ingat itu. Saya telah melihat film Anda. Film tentang satu wanita dengan 3 pria. Saya benar-benar yakin. Chen Yang berkata begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, wajah bintang wanita itu langsung menjadi gelap. Beraninya kamu memfitnahku. Dia tahu bahwa Chen Yang sedang menyindir bahwa dia sedang syuting film, aksi, semacam itu. Ini sungguh memalukan. Gan Yu adalah bintang wanita yang cukup terkenal. Sekarang dia adalah bintang yang sedang naik daun, dan beberapa orang bahkan menyebut dia dan 3 bintang wanita muda lainnya sebagai 4 bintang kecil kota kekaisaran, calon ratu film dan televisi. Tapi sekarang, dia dipermalukan di sini. Beraninya kamu mempermalukanku. Gan Yu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Chen Yang. Dia terbiasa sombong. Di masa lalu, ketika seseorang memprovokasi dia di lokasi syuting, dia akan menamparkan mereka tanpa ragu-ragu. Karena mendapat dukungan dari ayah sponsornya, mereka yang dipukul tidak berani marah dan tidak berani memprovokasi ayah sponsor Gan Yu, mereka sangat mendominasi. Gan Yu sudah terbiasa dengan pemukulan fisik seperti ini. Meskipun ini adalah Immortal Palace Hotel, Gan Yu mengabaikannya dan langsung mengangkat tangannya untuk menamparkan Chen Yang. Bang! Sebelum tangan Gan Yu mengenai wajah Chen Yang, pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh Su Yiyi. Siapa kamu? Kamu berani memukul seseorang, kamu sangat tidak berpendidikan. Su Yiyi hanya mendorong dengan ringan, dan Gan Yu tidak bisa mengendalikannya lagi dan jatuh ke belakang. Berdebar, Gan Yu duduk di tanah. Dia hanya merasa pantatnya akan hancur berkeping-keping. Saya hanya merasakan sakit yang membakar. Bukan itu yang terpenting, roknya robek saat terjatuh. Rok edisi terbatas kelas atas ini tidak kuat. Padahal, pakaian seperti ini sangat mahal. Pakaianku, dasar wanita bau, beraninya kamu memukulku. Gan Yu sedang duduk di tanah. Ketika dia melihat roknya robek, dia berteriak pada Su Yiyi, dasar jalang, jangan pergi jika kamu bisa. Asistennya datang untuk membantu Gan Yu berdiri.
Gan Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon sambil berjalan ke meja depan. Saudara Sui, cepat kemari. Saya diintimidasi di lobi. Ada pelacur memukul aku. Tanda seru petik 2. Zhu Yiyi hendak pergi dan terus memberi pelajaran pada Gan Yu, tetapi dihentikan oleh Chen Yang. Tidak perlu bertarung dengan orang seperti ini. Kita adalah orang-orang yang berkemampuan, biarkan saja dia pergi. Zhu Yiyi mendengar kata-kata Chen Yang, dia berkata dan mengangguk. Oke. Saya akan mengaturnya. Zhu Yiyi melangkah ke samping dan menelepon. He Qianqian hendak pergi, tapi dia tidak menyangka dia masih bisa menikmati melon, jadi dia kembali lagi. Chen Yang, apakah kamu tahu siapa wanita itu tadi? Tidak, Chen Yang berkata dengan ringan, apakah dia ada hubungannya denganku? Namanya Gan Yu, dan dia adalah seorang terkenal Xiao Huadan. Dikatakan bahwa ayah yang menjadi sponsor di belakangnya sangat kuat. He Qianqian berkata, saya hanya membaca gosip. Saya tahu bahwa dia memiliki beberapa ayah sponsor yang cukup kuat di kota kekaisaran. Ayah sponsornya apa bisa dibandingkan dengan keluargamu? Tanya Chen Yang. Bisakah mereka membandingkannya dengan keluarga kita? Mendengar kata-kata Chen Yang, He Qianqian mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman menghina. Apakah mereka layak dibandingkan dengan keluargaku? Jangan lupa, aku adalah seorang mulia. Tanda seru petik 2. Chen Yang menjentikkan dahi He Qianqian dengan tangannya, bukankah kamu harus pergi? Mengapa kamu tidak pergi? Mau di sini hanya untuk mendengar gosip? Iya, gadis-gadis pada dasarnya suka mendengar gosip. Aku tidak suka bergosip. Tang Xueyun tiba-tiba meraih lengan Chen Yang. Dia merasakan ancaman dari He Qianqian, merasakan krisis, dan berinisiatif untuk memegang lengan Chen Yang. Ini adalah deklarasi kedaulatan. Kekanak-kanakan, He Qianqian melirik ke arah Tang Xueyun dan berkata dengan ringan, aku tidak tertarik dengan pria yang suka berselingkuh ini. Belum tentu begitu. Tang Xueyun memandang ke arah He Qianqian, indera keenam seorang wanita selalu sangat akurat. Indera keenam memberitahuku bahwa kamu tertarik padanya, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa dia. Tanda seru petik 2. Dia belum menikah sekarang. He Qianqian langsung menyela Tang Xueyun, aku telah mendengar tentang kamu dan dia bercerai. Aku juga tahu dia telah menikahi Gu Bingqi, tapi kemudian Gu Bingqi menikah dengan Su Yangyang. Pokoknya, aku bosan dengan semua gosipmu, itu membosankan. Tang Xueyun berpikir bahwa He Qianqian tidak mengerti situasi ini, tapi dia tidak menyangka bahwa He Qianqian tahu segalanya tentang dia. Dia menatap He Qianqian dengan matanya, di mana kamu mendengar semua gosip ini? Aku. Kenapa aku harus memberitahumu? Kata He Qianqian. Mulut Tang Xueyun menunjukkan senyuman aneh, saya mengerti, Anda secara khusus perhatian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Chen Yang, jika tidak, bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak tentang kota Zonghai di kota kekaisaran? Maka Anda juga harus tahu bahwa saya masih bersamanya. Dia, setidaknya saat ini aku adalah pacar nominalnya. Ketika Tang Xueyun mengatakan ini, dia menatap Chen Yang dengan perasaan bersalah. Anda tahu, ini yang dikatakan Tang Xueyun sendiri, bukan Chen Yang. Tang Xueyun takut Chen Yang akan menimbulkan masalah. Untungnya, Chen Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Xueyun. Tang Xueyun merasa senang di hatinya. Chen Yang sekarang ada di sisinya. Dia memang pria yang dicintainya. Dia sangat kuat di saat-saat kritis. He Qianqian melirik Chen Yang dan berkata lagi, kekanak-kanakan. Pada saat ini, suara Gan Yu tiba-tiba terdengar dari meja depan. Apa? Kamarnya dibatalkan? Bagaimana mungkin? Itu adalah kamar yang dipesan kakak Sui untukku. Bagaimana bisa hotel Siangongmu menjadi seperti ini? Tanda seru petik 2. Zhu Yiyi sudah kembali ke Chen Yang. Sepupu, ayo pergi. Chen Yang melirik ke arah He Qiusan, He tua, kenapa kamu tidak pergi ke kamarku dan ngobrol? Karena kamu di sini, kamu selalu ingin pergi ke tempatku untuk duduk, mengobrol, bukankah menurutmu begitu? Aku tidak akan pergi. He Qiusan menyerahkan anggur di tangannya kepada Chen Yang, apakah kamu tidak pergi ke rumah Bai? Bawakan 2 botol anggur ini untuknya, orang tua itu pasti akan menyukainya. Jika kamu punya waktu, ayo ngobrol baik-baik. Selamat datang di rumahku. Tidak apa-apa. Chen Yang melirik King Long, yang datang dan mengambil 2 botol anggur di tangannya. King Long memegang koper Chen Yang di tangannya yang lain, sepertinya King Long adalah pengikut Chen Yang. Mata He Qiusan tertuju pada King Long. Siapa namamu? Tanya He Qiusan. King Long. Kata King Long ringan. King Long. Mata He Qiusan memandang King Long, saya pikir kamu terlihat familiar.
Sepertinya saya pernah melihatmu di suatu tempat. Qinglong memandang He Qiusan, kamu salah orang. Saya selalu berada di luar negeri. Kita berdua pasti belum pernah bertemu sebelumnya. Mungkin aku melakukan kesalahan, kata He Qiusan. Saat mereka berbicara, seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas masuk ke aula. Begitu Gan Yu melihat pria parubaya ini masuk, dia langsung menangis dan bergegas ke pelukan pria itu. Ketika Chen yang melihat penampilan Gan Yu saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, seorang aktor adalah seorang aktor, dan dia benar-benar tahu bagaimana harus berakting.